Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Bersama Ibu Rizky di sini, Ibu akan menjelaskan materi matematika kelas 7 semester ganjil, yaitu mengenal bentuk aljabar. Kompetensi dasar: menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada pertemuan kali ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi bentuk aljabar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Simbol aljabar adalah simbol yang mewakili sembarang bilangan. Simbol aljabar dapat berupa huruf, tanda tertentu, atau bilangan. Perhatikan contoh bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 5x. Itu artinya 5 dikali X. Yang B, 3A ditambah 7, artinya 3 dikali A ditambah 7. Yang C, 2M pangkat 2 dikurang 3N. Itu artinya 2 dikali M pangkat 2 dikurang 3 dikali N, di mana X, A, M, dan N merupakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Yang kedua, unsur-unsur pada bentuk aljabar. Di sini kita akan mengetahui apa saja unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar. Yang pertama itu adalah variabel atau peubah, yaitu simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya berupa huruf abjad kecil. Seperti di sini adalah 2x. Nah, maka di sini variabelnya adalah x. Selanjutnya koefisien, yaitu suatu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Dikatakan koefisien di sini yaitu menyertai variabel. Maka di sini 2x. Contohnya ya. X di sini adalah variabel sedangkan angka 2 itu adalah koefisiennya. Selanjutnya, konstanta, yaitu bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Jadi, 2x ditambah 4. Di sini ada 2x dan angka 4, berarti konstantanya itu adalah 4. Karena pada angka 4 tidak memiliki variabel. Selanjutnya, yang keempat, suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Ada dua jenis suku dalam bentuk aljabar, yaitu yang pertama, suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel sama. Contohnya, 3P dan min 2P adalah suku sejenis karena variabelnya sama-sama P. Selanjutnya, suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel tidak sama. Contohnya di sini, min 2B dan 5B pangkat 2 adalah bukan suku sejenis karena pada min 2B variabelnya adalah B. Sedangkan pada 5B pangkat 2 variabelnya adalah B pangkat 2. Maka dikatakan bukan suku sejenis. Yang ketiga yang akan kita bahas ialah nilai dari bentuk aljabar. Nilai dari suatu bentuk aljabar dapat ditentukan jika nilai dari variabel-variabelnya diketahui. Contoh, diberikan bentuk aljabar yaitu 3x pangkat 2 dikurang x ditambah 5y ditambah 4.
Bentuk aljabar tersebut mempunyai dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel-variabel ini mewakili suatu bilangan. Misalkan, nilai variabel X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Maka akan diperoleh nilai sebagai berikut. 3X pangkat 2 dikurang X ditambah 5Y ditambah 4 sama dengan setiap variabel X diganti dengan 2 dan variabel Y diganti dengan 1. Maka 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 ditambah 5 dikali 1 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 2 kita operasikan terlebih dahulu. Maka diperolehlah 4. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Dikurang 2 ditambah 5 ditambah 4, maka diperolehlah hasil akhir yaitu 19. Jadi, nilai bentuk aljabar 3X pangkat 2 dikurang X ditambah 5Y ditambah 4 untuk variabel X sama dengan 2 dan variabel Y sama dengan 1 adalah 19. Yang keempat adalah FPB dan KPK dari bentuk aljabar. Dua bentuk aljabar suku tunggal dapat dicari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB-nya. Cara umum mencari KPK dan FPB dari dua bentuk aljabar sama dengan ketika mencari KPK dan FPB dari dua bilangan. Pertama, ditentukan faktorisasi prima dari bentuk aljabar tersebut. Lalu kemudian ditentukan nilai KPK dan FPB-nya. KPK merupakan hasil kali dari faktor yang berbeda dan berpangkat tinggi. FPB merupakan hasil kali dari faktor yang sama dan berpangkat rendah. Contoh, tentukan KPK dan FPB dari 4AB pangkat 2C dan 5ABC pangkat 2. Jadi 4AB kuadrat C sama dengan 2 pangkat 2 dikali A dikali B pangkat 2 dikali C dan 5ABC kuadrat sama dengan 5 dikali A dikali B dikali C kuadrat. Maka KPK-nya adalah, tadi kan ditentukan, KPK-nya mengalihkan semua faktor dan mengambil faktor dengan pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. Maka KPK-nya di sini 2 pangkat 2 dikali 5 dikali A dikali B pangkat 2 dikali C pangkat 2. Maka diperolehlah hasilnya yaitu 20 A B pangkat 2 C pangkat 2. Untuk selanjutnya nilai FPB-nya yaitu mengalihkan faktor yang sama dan berpangkat rendah. Maka diperolehlah A B C atau bisa dikatakan A dikali B dikali C. A B C. Nah, kita sudah pada kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ialah bentuk aljabar suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Dan di sini unsur-unsur dalam bentuk aljabar ada 4, yaitu variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Nah, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube SMP Negeri 3 Kota Singkawang. Sampai jumpa minggu depan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.